Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anikmatul Latifah. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, kelas Soft Skill 61. Dalam video ini, saya akan menceritakan secara singkat bagaimana perjalanan saya sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di UAD. Saya lulus sekolah di SMK jurusan Tata Busana. Saya lulusan tahun 2021. Pada saat itu saya mendaftar SNMPTN. Saya mencoba mendaftar di UNY dan Universitas Brawijaya pada prodi Teknik Busana dan juga Kewirausahaan. Namun pada saat itu saya ditolak. Kemudian saya mencoba mendaftar lagi. Saya mendaftar di UNY menggunakan jalur rapot di prodi Teknik Busana, namun juga masih belum mendapatkan kesempatan untuk diterima. Saya nggak mendaftar SBMPTN maupun jalur mandiri menggunakan tes karena sejujurnya selama saya SMK saya nggak mempersiapkan diri untuk belajar. Jadi ya udah akhirnya saya memutuskan untuk gap year selama 1 tahun. Saya di tahun berikutnya itu mau mendaftar SBMPTN, awalnya mau masuk ke jurusan manajemen. Cuman setelah mempertimbangkan banyak hal, saya ganti lagi. Saya sempat kepikiran untuk ganti ke sosiologi. Tapi berubah pikiran ke ilmu komunikasi, kemudian juga sempat kepikiran masuk filsafat, hubungan internasional. Sebenarnya saya bingung mau daftar di jurusan apa. Dan di detik-detik terakhir pendaftaran SBMPTN, jadi saya tuh daftar SBMPTN di jadwal hari-hari terakhir itu. Saya daftar itu karena bingung. Akhirnya saya berdoa, saya minta sama Allah untuk ditunjukkan jalan jurusan mana yang terbaik untuk saya. Jadi akhirnya muncullah tiba-tiba sastra Indonesia. Saya tiba-tiba kepikiran mau masuk sastra Indonesia. Jadi akhirnya saya mendaftar SBMPTN itu sastra Indonesia di UGM dan di UNY. Namun ternyata saya gagal. Saya ditolak, saya nggak diterima SBMPTN, dan itu cukup membuat saya sedih ya. Ya hampir semua orang yang gagal SBMPTN pasti sedih. Dan saya nggak mau berlarut sama kesedihan saya itu. Saya tetap berusaha untuk berjuang lagi. Saya coba daftar lagi. Saya daftar di UNY. Yang pertama menggunakan jalur rapot. Saya daftar prodi Teknik Busana dan Sastra Indonesia. Kemudian saya daftar lagi menggunakan jalur skor UTBK. Saya daftar prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian saya daftar lagi di UNY lagi. Saya daftar jalur tes YBT. Saya juga mendaftar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Sastra Indonesia. Namun ternyata masih gagal lagi. Kemudian saya daftar lagi nih. Yang terakhir itu di UIN. Saya daftar sosiologi dan gagal. Di situ sempat ngerasa udah mau nyerah ya, sedih karena saya berasal dari Jogja ya, jadi saat itu juga saya nggak memungkinkan untuk kuliah di luar Jogja. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk cari universitas yang ada di Jogja. Cuman ya karena sudah mendapatkan banyak sekali penolakan, saya sempat nyerah, sempat kepikiran untuk gap year lagi. Tapi karena saya melihat saat saya gap year dulu cukup bikin saya stres juga selama gap year dulu. Jadi saya mikir kalau misalkan saya gap year lagi, apa enggak semakin stres lagi gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah cari aja universitas swasta yang masih buka gitu. Saya pertamanya mau daftar di UMY pada prodi hubungan internasional dan juga ilmu komunikasi. Cuman karena satu dan lain hal saya nggak jadi daftar. Sebenarnya saya tuh
pengennya tuh di sastra Indonesia. Cuman pada saat itu perguruan tinggi swasta yang ada di Jogja, saya nggak tahu yang ada sastra Indonesia itu di mana, karena di UMY nggak ada. Kemudian saya mau coba daftar di Mercubuana. Saya mau daftar psikolog. Cuman sembari saya mau proses mendaftar di Mercubuana, saya mendapatkan informasi bahwa di UAD ini ada sastra Indonesia. Jadi tanpa pikir panjang, saya akhirnya mendaftar di UAD dan alhamdulillah diterima. Sebenarnya juga uh, selama saya ditolak itu merasa sangat sedih gitu. Cuman setelah saya menerima apa yang udah saya dapatkan gitu, saya kuliah di UAD dan saya merasa bahwa mungkin apa yang saya perjuangkan dulu, apa yang saya inginkan dulu gitu, universitas-universitas impian saya mungkin itu bukan yang terbaik untuk saya, mungkin itu bukan jalan yang sesuai sama yang Allah inginkan. Jadi saya meyakini bahwa saya di UAD ini memang sudah kehendak dari Allah gitu. Saya sempat um, menemukan sebuah kata-kata dari TikTok yang kurang lebih bunyinya itu seperti ini. Mungkin Allah membelokkan jalan yang sedang kamu tuju karena mungkin jalan yang kamu tuju tuh sebenarnya bukan jalan yang fitunya hasanahnya, yang dunia akhiratnya yang selama ini kamu impi-impikan tuh, yang ingin kamu capai tuh nggak ada di jalan itu. Jadi setelah saya di UAD saya merasa bahwa oh iya ya, memang mungkin ini yang terbaik gitu. Karena di UAD pun menurut saya nggak cuma diajari dari segi ilmu dunianya juga, tapi ilmu agama pun kita dibekali di sini. Jadi saya merasa mungkin memang ini benar-benar yang terbaik gitu. Dari segi dunia dan akhirat pun balance gitu menurut saya. Dan ya saya sangat mensyukuri apa yang ada dalam hidup saya sekarang, dan untuk kedepannya pun saya berharap saya akan menjadi orang yang bisa membanggakan kedua orang tua saya. Harapan saya ke depan sih, saya punya keinginan untuk berwirausaha karena saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Dan saya berharap saya ke depannya bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama Nusa maupun bangsa. Jadi sekian video singkat, ya cukup singkat dan agak lama juga karena durasinya ternyata hampir 7 menit lebih. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.